Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron SPil IMPHIL selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Agama serta rekan-rekan FI 4A sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizky Arya Zulfikor dengan NIM 2413100036, asal dari Serang, Banten, dan hobi saya adalah bermain futsal. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester Filsafat Agama. Di sini saya akan mengulas 3 problem krusial dalam filsafat agama serta menyampaikan kesan saya selama perkuliahan. Berikut nanti saya akan jelaskan. Nah, yang pertama, mengapa agama dianggap sebagai kebutuhan manusia, namun di sisi lain tetap ada penolakan terhadap agama. Secara eksistensial, agama adalah kebutuhan manusia untuk menemukan makna hidup, moralitas, dan rasa aman di tengah ketidakpastian dunia. Namun, filsafat agama juga merekam argumen penolakan terhadap agama karena ada dua faktor utama. Yang pertama, kritik humanisme dan psikologis. Nah, tokoh seperti Ludwig Feuerbach dan Sigmund Freud memandang agama hanyalah proyeksi dari keinginan terpendam manusia atau ilusi untuk memenangkan ketakutan psikologis. Bagi para penolak, ketika sains mampu menjelaskan alam semesta, agama dianggap kehilangan relevansi fungsionalnya. Nah, yang kedua, faktor utamanya itu ialah problem institusionalisasi agama. Penolakan seringkali bukan tertuju pada aspek spiritualitasnya, melainkan pada manifestasi sosialnya. Ketika institusi agama terjebak dalam dogmatisme, kaku menjadi pemicu konflik horizontal atau dijadikan alat legitimasi politik yang menindas. Disitulah resistensi dan skeptisisme terhadap agama muncul. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini dari beberapa argumen eksistensi Tuhan, argumen mana yang paling bisa diterima? Nah, kalau menurut saya, argumen yang paling kokoh dan rasional untuk diterima adalah argumen kosmologis, khususnya dalam bentuk argumen kalam kosmologis. Mengapa demikian? Argumen ini berpijak pada premis logika yang universal. Pertama, segala sesuatu yang mulai ada pasti memiliki sebab. Kedua, alam semesta ini memiliki titik awal, yang kini juga dibuktikan oleh sains modern melalui teori Big Bang. Nah, secara logis, rantai sebab akibat ini tidak boleh berjalan mundur tanpa batas, karena akan menciptakan paradoks. Maka harus ada satu sebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun, yang bersifat transenden, maha kuasa, dan mutlak. Itulah yang kita sebut sebagai Tuhan. Nah, pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, jika Tuhan maha baik, mengapa Tuhan masih membiarkan adanya kejahatan di dunia? Ini adalah teodise klasik yang dikenal sebagai the problem of evil. Cara terbaik untuk menjelaskannya adalah melalui argumen kehendak bebas yang dirumuskan oleh filsuf seperti Alvin Plantinga. Tuhan yang maha baik menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia dengan memberi mereka free will atau kehendak bebas. Kebebasan inilah yang membuat amal kebaikan manusia menjadi bernilai murni secara moral. Namun konsekuensi logis dari adanya kehendak bebas adalah terbukanya kemungkinan bagi manusia untuk memilih jalan yang salah atau melakukan kejahatan moral.
Jadi kejahatan terjadi bukan karena Tuhan kekurangan kebaikan atau tidak berdaya, melainkan karena Tuhan menghormati konsekuensi logis dari kebebasan yang Dia berikan kepada manusia. Selain itu, dari perspektif epistemis, penderitaan atau kejahatan seringkali menjadi instrumen untuk memunculkan kebaikan yang lebih besar, seperti tumbuhnya empati, ketabahan, dan solidaritas kemanusiaan. Nah, eh, kalau yang terakhir ini, jadi kesan saya tentang mata kuliah filsafat agama bersama Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron. Jadi kuliah ini telah berhasil mengubah cara pandang saya dalam beragama. Filsafat agama tidak mendegradasikan keimanan saya, melainkan justru memperkokohnya melalui jalur rasionalitas yang kritis. Pak Ivan selalu berhasil menghidupkan suasana kelas dan membedah isu-isu ketuhanan dan skeptisisme secara objektif, mendalam, dan tidak doktriner. Melalui mata kuliah ini, saya belajar untuk tidak takut pada pertanyaan-pertanyaan filosofis yang menggugat, karena dogma yang tidak diuji tidak akan pernah menghasilkan keyakinan yang dewasa. Terima kasih banyak kepada Pak Ivan atas ilmu dan diskusinya yang luar biasa selama satu semester ini. Dan sekian video presentasi ujian akhir semester dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.